Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama di minggu ini melihat satu tema dan kita pikirkan bersama. Jadilah terang dan jadilah saksi. Sungguh anugerah Tuhan kalau sampai minggu ini semua dalam keadaan sehat, dipeliharakan, kuat. Karena itu mari dengan keluarga kita dimanapun berada, kita perhatikan firman Tuhan dengan sungguh. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada tampil di layar Bapak Ibu semua. Mari kita lihat, saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi dan setiap yang menyaksikan live streaming ini, firman Tuhan yang kita baca, saya sebut bahwa itu satu kalimat Yesus di mana pergi untuk kembali. Apa artinya? Bahwa kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan bahwa kedatangannya yang kedua itu pasti. Saya ulangi, kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti dari kedatangannya yang kedua kali di suatu hari nanti. Oleh karena itu saya sebut pergi untuk kembali. Ketika kita membaca di Kisah Rasul tadi, kita juga menemukan hal yang kedua, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan permulaan sejarah gereja yang berlangsung hingga Kristus datang kembali. Karena itu kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu kecewa. Mengapa? Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia bukan meninggalkan kita, tetapi Dia senang menggenapi sebuah janji bahwa pasti Dia datang kembali. Dan ketika Kristus naik ke surga, inilah sukacita gereja Tuhan, bahwa sejarah gereja telah dimulai. Hari ini ada gereja Tuhan. Gereja itu bukan dibatasi tembok. Hari ini saudara saya ada tubuh Kristus. Hari ini iblis mungkin tertawa bahwa gereja-gereja ditutup. Tetapi kita tahu jelas bahwa hari ini di setiap rumah, setiap umat Tuhan beribadah, di setiap rumah sudah menjadi gereja. Saudara lihat bagaimana Kristus berkarya begitu luar biasa. Karena itu kita yakin janji Tuhan pasti genapi. Soal kita tahu momen-momen yang membentuk sejarah kekristenan. Seluruh perjanjian lama berbicara tentang Kristus yang akan datang ke dunia. Sudah digenapi Yesus lahir. Yesus yang mati sudah digenapi, dia disalib mati. Nubuat perjanjian lama berkata kalau dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit, sudah digenapi. Yang keempat, bahwa dia bukan hanya bangkit, tapi dia naik ke surga, digenapi, saudara. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, sudah digenapi. Saudari, 5 hal yang dinubuatkan digenapi. Ada satu hal lagi perjanjian lama nubuatkan, bahwa dia akan datang kembali. Saudara lihat, dari 6 hal, 5 hal sudah digenapi. Dan hari ini kita jangan goyah. Di tengah kondisi apapun, kita punya pengharapan bahwa Yesus pasti datang kembali. Kalau dia dinubuatkan dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, sudah digenapi untuk saudara dan saya. Berarti tinggal satu lagi janjinya. Dan kita semua percaya janji itu pasti digenapi, bahwa dia akan datang kembali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GKRI Industri di tempat ini dan dimanapun yang menyaksikan live streaming ini, hari ini saya mau berkata bahwa Philip Yancey yang pernah menulis dalam bukunya dengan judul Bukan Yesus Yang Saya Kenal,
Dia menulis bahwa yang dilakukan Yesus setelah naik ke surga memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi saksinya. Di layar televisi saudara, di layar handphone saudara, Anda yang mengikuti melalui televisi maupun handphone maupun laptop, di situ ada warna kuning, saya kasih garis bawah, menjadi saksinya. Saudara, Yesus naik ke surga. Itu adalah satu kesempatan bagi kita orang percaya menjadi saksinya. Saudara, kamu akan menjadi saksiku. Itulah kalimat Yesus. Saudara, Yesaya pasal 43 ayat 10 mengkonfirmasi kalimat Yesus ini. Saudara, ketika Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku, Yesaya sudah menuliskannya di pasal 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat bahwa perkataan kamulah saksi-saksiku, jelas Tuhan mau bangsa Israel melalui perkataan mulut Yesaya. Israel diajak menyadari mereka sebagai bangsa yang menyaksikan Kristus, menyaksikan Tuhan yang telah menebus hidup mereka, menyaksikan Tuhan yang telah menjadikan mereka umat pilihan Tuhan, bangsa tebusan Tuhan. Yesaya tidak berhenti di pasal 43 ayat 10. Bahkan ayat 12 di pasal tersebut kembali Yesaya melalui perkataan yang Tuhan taruhkan di mulutnya. Saudara, saya bacakan untuk kita semua. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Kembali saudara, 2 kali Yesaya mengkumandangkan bahwa apa? Kamulah saksi-saksiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kerinduan hati Yesus, bahwa ketika Dia naik ke surga, meninggalkan dunia ini, berita tentang dirinya dinyatakan, disampaikan oleh saudara dan saya. Yesaya pasal 44 ayat 8 melanjutkan peneguhan tentang menjadi saksi. Saudara, dari 43, Yesaya 43, kita menuju Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 8 berkata, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Saudara, di sini Allah menegaskan di perjanjian lama bahwa ingat Israel, tidak ada Allah lain, hanya aku. Dan kamu harus benar-benar menyaksikan, beritahukan, akulah Tuhan yang sesungguhnya, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah membentuk hidupmu, yang telah memberikan engkau musim yang subur, yang telah memberkati tanamanmu bertumbuh, yang memberikan engkau musim memanen, musim menabur, musim menuai. Akulah Allah yang memelihara kehidupanmu sampai hari ini. Jemaat GKRI Industri dan setiap yang menyaksikan live streaming ini dimanapun berada, hari ini saudara dan saya tetap hidup. Ini bukti anugerah Tuhan. Saudara, di tengah wabah yang sedemikian ganas, di tengah pandemi COVID-19, kalau hari ini saya masih bisa berkhotbah, saudara di rumah melalui apapun menyaksikan tayangan ini, saudara masih bisa mengikuti firman Tuhan ini, kita masih hidup. Ini anugerah Tuhan. Lalu mengapa kita dibiarkan hidup? Atau mengapa kita diberikan tetap napas hidup? Karena Allah ingin saudara dan saya menyaksikan bahwa Dia adalah Allah yang memelihara saudara dan saya. Dia Allah yang sesungguhnya. Sebab hidup kita berasal dari Dia. Tuhan mau kita menyaksikan dan memberitahukan akan kebaikan Allah yang sudah memelihara hidup saudara, hidup saya. Saudara, pastikan hari ini bahwa apa yang kita terima dalam hidup kita itu adalah sumbernya dari Tuhan, dan kita
tidak akan diam memberitahukan kepada siapapun bahwa hidup kita anugerah Tuhan. Jemaat yang saya kasih, apa arti menjadi saksi? Kata Yunani adalah martureo, bersaksi. Kalau saudara lihat di dalam ayat 8, ketika Yesus berkata, kamulah saksiku. Martureo. Martureo itu akar kata dari martir. Langsung kita mulai mengerti. Oh, martir. Bersaksi berarti siap juga berkorban. Bahkan mati demi apa yang dipercayai. Saudara, kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka perjuangan kita sebagai orang Kristen adalah perjuangan yang mengorbankan diri dan bukan demi keuntungan diri atau golongan kita. Jadi dengar baik-baik. Waktu murid-murid berbicara dengan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Beritahukan kami apa yang akan terjadi. Yesus bilang bukan urusanmu. So tahu artinya apa? Yesus tidak mau mereka fokus kepada urusan dunia. Mereka memakai kacamata yang salah. Mereka melihat kekuasaan Yesus dengan kacamata bahwa Yesus itu adalah pribadi yang akan memimpin Israel seperti raja yang mereka pernah miliki dalam sejarah, yaitu Salomo, yaitu Daud yang begitu berkuasa. Mereka dalam keadaan yang jelas sedang dijajah Romawi. Mereka hidup dalam satu masa di mana kekaisaran Romawi begitu kuat, begitu luar biasa dan memakukan Yesus. Dan sekarang Yesus mengalahkan maut, bangkit. Nah, mereka mau menikmati kemenangan dunia. Tuhan berkata bukan urusanmu. Yesus sedang mengajarkan, jangan fokus kepada urusan dunia. Fokus kepada perkara yang di atas. Saudara yang terkasih Tuhan, hari ini saya juga sama mau menyampaikan. Yuk, kalau kita bisa hidup, jangan lagi mikir, fokus dengan hal yang di dunia. Jangan-jangan hari Minggu ini kan 14, besok 15, wah mall sudah buka. Katanya udah banyak tempat, kafe sudah buka. Kita mulai punya list, kita punya rencana. Mau nongkrong dengan teman, punya list, mau masuk tempat ini, mau ke tempat ini. Ya, semua yang kita lakukan, jangan lupa satu hal. Kita sudah melewati ini semua, pandemi ini. Kita keluar dengan selamat dan tentu belum selesai pandemi ini. Bukankah membuat kita harus berwaspada, hati-hati, dan lebih dari semuanya, bersyukur bahwa diberi hidup dan kita fokus kepada panggilan surgawi. Cuma yang saya kasihi, perjuangan kita adalah perjuangan mengorbankan diri. Bukan demi keuntungan diri kita, tapi keuntungan kerajaan Allah. Saya panggil, saya ajak saudara yang di rumah, dimanapun berada. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Ayo, apa yang bisa kita perbuat untuk kerajaan Allah kita? Apa yang bisa kita perbuat untuk nama Yesus boleh dikenal orang? Sekarang semua serba digital, gereja online, ibadah. Pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Twitter, pakai link, pakai apapun. Beritakan Yesus. Buat renungan, buat khotbah, buat doa, buat lagu, sebar di media sosial. Beritakan Yesus. Saudara, kita punya Tuhan yang sudah duduk menjadi raja di atas surga sana. Pengabdian kita adalah pengabdian sampai kepada martir. Yang disebutkan kata martureo dalam bahasa Yunani itu. Martir, siap berkorban. Oleh karena itu, saya panggil kita menjadi terang. Saudara, hari-hari ini semua orang berlomba-lomba menjadi YouTuber. Atau seleb di Instagram, selebgram. Anak-anak remaja yang menyaksikan ini mulai tersenyum nih. Maukah saudara berjuang, berkorban, bahwa bukan hanya fokus kepada dunia, tetapi pakai media sosial. Instagram bisa beberapa akun. Kamu punya akun, oke, yang pribadi. Buat satu akun yang lain.
yang rohani. Sebarkan ayat firman Tuhan. Sebarkan berita firman Tuhan. Engkau bisa ceritakan rema firman yang kau dapat setiap pagi. Bagikan lagu rohani, nyanyi, ambil gitarmu, sebarkan. YouTube bisa 2-3 channel, satu handphone bisa punya beberapa akun YouTube. Facebook bisa, Facebook page ada. Jadilah terang. Sehari ini di dunia kita yang kita hidup sekarang ini, semua masuk ke dunia digital. Saudara, ini kesempatan buat saudara saya menjadi saksi. Beritakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuan Roh Kudus dicurahkan? Waktu Yesus berkata, jadilah saksiku, tunggu di Yerusalem, jangan pergi. Mengapa Yesus memberikan Roh Kudus? Suruh kita tunggu di Yerusalem. Tujuan Roh Kudus dicurahkan memberi kuasa untuk bersaksi bagi Kristus dengan efektif. Dan hari-hari ini, kalau saudara mau bersaksi dengan efektif, pakai digital, pakai media, pakai saudara. Ini sangat efektif. Kita tidak bisa bertemu orang. Sulit bertemu orang, orang takut juga ketemu kita. Bertemu sama-sama pakai masker, sama-sama jaga jarak. Dan saudara tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan memberi kuasa untuk bersaksi. Dan saudara tahu kuasa bersaksi dengan efektif. Karena itu, jadilah terang. Jadilah saksi yang efektif. Apa yang Tuhan taruh di tanganmu? Handphone? Apa yang Tuhan taruh dalam tanganmu? Kemampuan fotografi? Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Pakai itu menjadi terang dan saksi. Saya ingin membagikan kepada jemaat Tuhan hari ini 3 hal. Tugas, kuasa, dan jangkauan sebagai seorang saksi. Ketika Yesus berkata, kamulah saksi-saksiku. Maka hari ini saya mengajak kita mengerti apa tugas kita menjadi saksi. Kuasa apa yang kita miliki menjadi saksi. Sejauh mana kita bisa menjadi saksi. Pertama, tugas seorang saksi Tuhan memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Ingat, bukan tentang gereja, bukan tentang diri kita sendiri, atau tentang keunggulan paham teologi kita. Tetapi tugas menjadi saksi merupakan tugas memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saudara, tugas menjadi saksi merupakan tugas semua orang Kristen, semua orang percaya. Bukan hanya rohaniwan, jemaat pun harus memberitakan Injil. Saudara habis menyaksikan khotbah ini, taruhkan di Facebook saudara khotbah ini. Saudara terima dari gereja saudara GKRI Industri channelnya. Khotbah ini saudara klik di YouTube saudara, ada bagi itu berbagi. Saudara kirim ke WA, kirim ke orang, kirim taruh di Instagram, taruh saudara, lanjutkan firman Tuhan ini, beritakan kepada orang lain sehingga paling tidak anak-anak Tuhan yang menyaksikan khotbah ini mengerti bahwa mereka punya tugas menjadi saksi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa kuasa seorang saksi Tuhan? Kalau tadi tugas, sekarang pertanyaannya, apa kuasa seorang saksi Tuhan? Kuasa dunamis dalam bahasa Yunani. Artinya satu kuasa yang besar, bahasa Indonesia itu dinamis. Kuasa ini berasal Roh Kudus, ingat. Jadi kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasihan berbicara atau metode yang kita pakai. Tetapi kuasa ini bergantung dengan Roh Kudus, berasal Roh Kudus. Karena itu saudara, jangan berkata aku gak bisa, aku gak pandai bicara, aku gak pandai ini. Enggak, sekarang gak butuh bicara saudara. Media sosial digital, kamu tulis kalimatnya, bisa kirim. Ayat di copy dari Alkitab bisa ditaruh di IG, bisa taruh YouTube, saudara bisa create story. Bisa banyak hal yang dikerjakan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak mau kita sombong. Ketika kita menganggap kita fasih berbicara, ketika kita menganggap metode yang kita pakai yang hebat, kita lupa bahwa kita harus bergantung pada Roh Kudus. Oleh karena itu, perhatikan, kuasa yang kita miliki sebagai saksi Tuhan itu berasal dari Roh Kudus. Ayo, Roh inilah yang dicurahkan di loteng atas. Roh inilah yang dijanjikan Yesus waktu Yesus naik ke surga. Roh inilah yang Yesus berikan supaya dengan Roh Kudus ini kita punya kuasa untuk memberitakan. Saudara, kuasa seperti cap meterai yang diterima dari seorang kaisar oleh pembawa berita, oleh seorang
yang menjadi agen dari kerajaan ketika memegang berita itu, dimeterai, dicap oleh cap kerajaan, maka berita itu menjadi berkuasa. Saudara dengar, engkau tidak fasih lidah. Saya juga bukan orang fasih lidah. Kita semua orang ada kelemahan. Tapi ketika berita firman Tuhan itu berasal dari Tuhan dan disertai kuasa Roh Kudus, maka berita kita menjadi berita yang sah dari surga, disertai kuasa oleh Tuhan karena dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jangan takut bersaksi. Saudara, inilah kuasa kita. Saudara berkata, siapa saya? Saya orang kecil, dia orang kaya. Saya orang miskin, dia orang kaya. Saya orang kecil, dia orang besar. Saya orang biasa, dia orang hebat. Saya orang bodoh, dia orang pintar. 1 Korintus pasal 1:26 berkata, Tuhan pakai orang-orang biasa. Tuhan pakai orang-orang tidak terpandang. Tuhan pakai orang hina. Yang perlu engkau sadari, kita adalah agen-agen, duta-duta kerajaan Allah. Kita adalah orang dipercaya oleh kerajaan surga. Kita orang yang diutus oleh raja di atas segala raja. Karena itu, maju di belakang kita, bahkan dalam diri kita kuasa Roh Kudus yang membackup kita, sehingga perkataan kita dimeteraikan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bersaksi jangan takut di hadapan para pembesar, karena dia akan memberikan engkau apa yang harus engkau katakan. Dia akan menjadi pembela. Itulah kuasa seorang saksi Tuhan. Saudara, yang terakhir, jangkauannya seluas apa sebagai seorang saksi Tuhan? Ketika kita menjadi terang, menjadi saksi, seberapa luas, seberapa jauh Tuhan inginkan kita lakukan pekerjaannya. Jangkauan seorang saksi adalah seluruh pelosok bumi. Dengar baik-baik. Urutan dalam Alkitab yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak dibatasi hanya pada daerah-daerah tertentu, tetapi dimulai dari tempat kita masing-masing sampai ke pelosok bumi. Dimulai dari tempat saudara masing-masing. Tapi saya nggak bisa kemana-mana. Ini corona, saya di kamar. Sekarang bersaksi tinggal butuh internet. Ada kuota, jangan takut. Kalau ada wifi jangan takut. Saya tahu sekali engkau posting di Instagrammu, seluruh dunia lihat. Sekali engkau taruh di YouTubemu, seluruh dunia lihat. Engkau taruh di Facebook, seluruh dunia lihat. Engkau bicara sesuatu, firman di Twitter, seluruh dunia baca. Saudara, jadilah saksi. Saya tidak pernah menyangka kalau saya jadi murid. Perhatikan, kalau saya jadi murid, Yesus berkata, pergilah. Pada masa itu yang ada cuma kuda. Transportasi paling hebat kuda. Kalau di lautan, Paulus naik kapal. Kapal yaitu. Belum ada motor, sepeda, mobil. Belum. Pesawat terbang belum. Internet belum. Jadi kalau saya jadi murid, dengar nih Petrus dan kawan-kawan. Pergilah. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya nanya, gimana ke ujung bumi? Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Pertama, Yesus kumpulkan dari seluruh bangsa-bangsa. Di hari Roh Kudus dicurahkan, Yesus menyatakan bahwa bukan kuasa aku yang bekerja. Bangsa-bangsa mendengar, mereka murid-murid berbicara dan bahasa mereka. Itu kuasa Tuhan. Hari itu berita Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kedua, bukankah hari ini kita tidak pernah menyadari betapa dahsyatnya internet? Kita semua ibadah tutup, gereja tutup karena corona, online ibadah. Hari ini saudara tetap bisa ibadah, saudara tetap bisa nyembah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasihan Tuhan, karena itu dengarkanlah ayat yang saya mau bacakan ini. Sebagai penutup, saya ingin saudara dengar Yesaya 49 ayat 6. Sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan berkata demikian. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dengar saudara, saya ulangi. Ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya
keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, ini isi hati Tuhan kita. Ini isi hati surga. Ini isi hati Raja kita. Ketika Yesus yang duduk di atas tahta kerajaannya, ketika dia bangkit dan naik ke surga, saudara, Yesaya sudah menyatakan isi hati Tuhan adalah membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berhenti mengeluh. Kalau engkau berkata, wah, PHK susah. Semua orang PHK. Banyak orang PHK, bukan hanya kamu. Aduh, jualan sulit, toko gak buka. Ya memang, seluruh toko disuruh tutup. Baru hari-hari ini mulai dilonggarkan. Pakai bahasa new normal. Saudara mengeluh berkata, aduh, gak bisa. Gimana ya, mau jualan online. Udah banyak online, orang jualan online. Sebelum kamu dan sesudah kamu pasti akan banyak lagi muncul yang online-online lain. Jangan mengeluh. Tetapi sadari bahwa kalau kita diizinkan hidup, anak-anak kita masih hidup, pasangan kita masih hidup, keluarga kita lengkap, bahkan ini anugerah. Terus bangkit berjuang dan ingat kita diberi hidup bukan menikmati dunia ini, untuk sebuah perjalanan menuju surga. Hidup di dunia adalah sebuah perjalanan meninggalkan dunia ini. Itu hidup di dunia. Saudara salah kalau pikir ujungnya cuma di dunia. Ketika Tuhan mengirim kita ke ujung bumi, karena Tuhan tahu akhir daripada bumi ini, saudara meninggalkan bumi ini dan kembali kepada Dia. Lakukan. Cuman saya kasih dalam Tuhan. Yesaya 45 ayat 22 berkata, berpalinglah kepadaku, biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Hati Tuhan begitu kecewa ketika melihat dunia diciptakan dengan bangsa-bangsa yang belum mengenal Dia. Bangsa Kanaan, Amon, Filistin yang lain, semua hancur. Hidup moral yang rusak dan jahat. Maka Tuhan bangkitkan satu bangsa namanya Israel. Hari ini bangsa-bangsa di dunia, Tuhan telah bangkitkan umat Tuhan untuk menjadi terang bagi mereka. Mereka belum kenal Tuhan. Mungkin hari ini ada saudaramu, keluargamu, famili besarmu, sahabatmu belum kenal Tuhan. Mereka hidup dalam ketakutan akan COVID-19. Mereka hidup dalam kondisi PHK. Mereka hidup dalam ketakutan, kegagalan, persoalan-persoalan yang begitu banyak menghimpit hidup mereka. Kalau engkau lemah, siapa yang kuatkan mereka? Sehari ini orang-orang sekitarmu dalam keadaan yang membutuhkan berita pengharapan, keselamatan. Sedangkan engkau sudah mengenal berita keselamatan. Kalau bukan engkau beritakan, siapa akan membangunkan semangat mereka yang patah? Ayo, jadilah saksi Tuhan. Saksikan karya penebusan Kristus. Saksikan sifat-sifat Kristus yang dari salib. Saksikan bahwa Kristus itu kasih, bahwa Kristus itu kebenaran, bahwa Kristus itu keadilan, bahwa di dalam hidup kalau kita punya Yesus, kita punya pengharapan. Kalau kita punya Kristus, segala keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak akan mematahkan semangat kita. Ayo jemaat GKR Industri. Saya tahu ini masa yang sulit. Ekonomi sangat terpukul saat ini. Tapi hapuslah air matamu. Kuatkan hatimu. Dia Tuhan yang tidak pernah salah dan terlambat menolong kita. Kalau hari ini Dia belum menolong kita, bukan berarti Dia tidak akan menolong kita. Kalau Dia belum menolong kita, itu bukan berarti Dia tidak akan menolong kita. Itu karena waktu Tuhan ada saatnya. Ada waktu yang lebih tepat menurut Tuhan. Yang perlu kita lakukan, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Saya rindu jemaat GKR Industri dan setiap yang menyaksikan live streaming ini, engkau dikuatkan oleh berita firman ini. Bahwa jadilah terang, engkau terang. Jadilah saksi, engkau saksi. Dan Tuhan sudah pilih hidupmu. Bersukacitalah, kita menjadi rekan kerja Allah. Tuhan berkati. Amin.